Baik di 102,8 FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kemarin sore hari ini kita kembali lagi di obrolan sore Ramadan dan nanti akan mengulas terkait judul untuk hari kedua. Mana tadi anunya? Iya, Bersuci syarat sah sholat. Iya. Oke, bersuci bersuci. secara sahnya sholat. Iya. Baik, sebelum kita masuk, kita akan mendengarkan dulu pengajian bersama Sikri. Ya. Ya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Aliyul Azim. Ya, itu dia lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh saudara Zikri. Saudara Zikri. Sebelum itu apa? Ya, sebelum masuk untuk pembahasan dan mungkin menjawab pertanyaan jika ada melalui telepon. Di mana teleponnya, Jana? Teleponnya di 0853 9535 0907 atau dapat langsung bergabung bersama kami di live Facebook Mas Radio Parepare. Ya, kita akan mendengarkan dulu faidah untuk malam ketiga. Kedua ya? Ketiga bulan Ramadan. Iya, malam Oke. ketiga. Malam ketiga, Oke. silakan. Baik, insya Allah di mana saja berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Insya mesra di mana saja berada, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah berada pada malam yang ketiga di bulan suci Ramadan dengan judul untuk seluruh wilayah Kota Parepare di bawah pemerintahan Bapak Wali Kota Haji Tasmin Hamid dengan Kementerian Agama Kota Parepare Bapak Dr. Irfan. Insya Allah kita berada pada judul yakni bersuci syarat sahnya sholat. Ya. Adapun fadilah untuk malam yang ketiga, fadilah malam yang ketiga, siapa yang beribadah sebentar malam karena iman dan takwa kepada Allah, maka dia mendapatkan malaikat memanggilnya dari aras dan dia berkata, mulailah beramal, tentu Allah akan mengampuni segala dosa-dosamu yang telah lalu. Jadi ada keutamaan yang luar biasa bagi orang-orang yang menghidupkan malam-malam Ramadan, terutama malam yang ketiga bulan Ramadan itu. Jadi dia dipanggil khusus oleh malaikat, dia berkata, ya silahkan kalian beribadah karena sesungguhnya Allah akan mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Jadi ini ibadah yang kita lakukan itu dapat menghapuskan dosa 1 tahun yang lalu oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dasarnya adalah
iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang didapatkan Isa Mesra bagi orang yang menghidupkan malam Ramadan sebentar malam. Adapun judul yang kita akan bahas tentang bersuci atau taharah, az-zahuru minal iman. Itu dalil yang dipakai adalah kesucian itu sebagian daripada iman. Ya. Maka makna bersuci di sini, bertaharah, adalah tentu sarana yang paling pertama yang dipakai untuk bersuci adalah air. Kalau tidak dapat air, maka boleh bertayamum. Maka ini hal yang bisa merujuk kepada nilai syariat Islam dalam menjalankan syariat ibadah, terutama ibadah yang namanya ibadah sholat. Maka sebelum kita sholat tentu ada didahului dengan berwudu. Kenapa harus berwudu? Karena boleh jadi dalam perjalanan kita mungkin ada najis yang menempel di kaki kita, ada hal-hal yang najis kecil yang menempel di tangan kita, sehingga dimungkinkan untuk bersuci seperti itu harus dengan air wudu. Tapi harus diingat juga bahwa bersuci ada yang namanya hadas besar, Ya. terutama pada saat hubungan suami istri. Tetapi ada yang namanya hadas kecil, dan ada 3 itu dalam fikih. Ada masih, ada wadi, dan ada mani. Jadi itu kalau mani itu harus mandi wajib. Kalau masih itu keluar karena rangsangan. Ya. Itu bukan mandi, dia hanya berwudu saja. Kalau wadi itu hanya keluar biasanya kalau kita buang air kecil. Buang air kecil biasa keluar nebeng, itu keluar yang cairan seperti yang kental putih, tapi bukan mani, bukan juga masih, tapi dia hanya wadi. Nah, ini kita hanya berwudu saja, tidak diwajibkan, bukan mandi, kecuali kalau yang namanya mani. Nah, jadi ini hal-hal yang harus kita ketahui sebelum masuk dalam ibadah sholat. Karena biasanya ini pekerjaan sehari-hari tentunya menjadikan kita ya sekarang Isa Mesra bahwa sekarang dunianya adalah dunia terbuka. Tak ada lagi yang disembunyikan. Orang bisa lihat di HP, orang bisa lihat di medsos. Semuanya itu era keterbukaan. Nah, disinilah pandai-pandai kita ketika seorang membuka situs hal-hal yang tidak baik, maka nilai rangsangannya akan tinggi dan itu bisa mengeluarkan masih atau wadi pada saat dia buang air kecil. Nah, cara bersucinya adalah pada saat dia berwudu, kemudian mencuci dulu, lalu dia berwudu, lalu melaksanakan ibadah sholat. Kalau dia tidak lakukan itu, maka sholatnya itu dianggap tidak sah, karena cara bersucinya pun tidak sah kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu cinta kepada orang yang bersih, dan Allah cinta kepada orang-orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Isa Mesra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita langsung masuk ke pembahasan inti terkait bersuci. Iya. Merupakan syarat, oh ya Allah, syarat sah sholat. Syarat sahnya ibadah sholat. Bagaimana misal Bang Ude, ada yang keluar negeri, misal apalagi? ke Eropa. Ke Eropa kan mereka jarang, kalau misalkan mereka sudah buang air, biasanya mereka pakai tisu. Kalau di Muslim kan, Tisu. kalau misalkan kita di negara Muslim, air banyak, tapi mereka cenderung menggunakan tisu. Bagaimana cara bersuci di sana dan Iya. Dan kita nggak Oke. terlalu percaya diri kalau bersih kalau pakai tisu. misal Nah, liburan atau tugas di sana? kan itu kan ada pilihan sebenarnya. Ya. Jadi Islam itu sudah sejak dari zaman Nabi sudah mengajarkan seperti itu. Jika engkau bersuci dan tidak menemukan air, maka pakailah daun. Itu ambil daun. Misalnya laki-laki buang air kecil di hutan tidak ada air, maka gunakan daun. Daunnya itu 1 kali pakai, buang. Kalau laki-laki pakai 3 kali. Gosok pertama dari kiri ke atas, dari kanan ke atas, lalu tengah-tengah langsung buang. Itu tiga daun yang dipakai. Tapi periksa dulu daunnya, jangan sampai ada bewaknya. Masih setanggut Ya gitu. Kemudian kalau kau tidak mendapatkan yang namanya daun lagi, maka boleh pakai batu. Misalnya ada orang beol, buang air besar di hutan, daun kurang, kita dapat daun, tapi kita hanya mendapatkan batu. Batu boleh dipakai untuk bersuci. Jadi
Apalagi kalau misalnya di negara-negara kayak Australia itu atau Singapura, orang kan kurang air di sana. Iya. Maka orang lebih banyak menggunakan tisu. Kecuali kalau misalnya kalian beli botol air aqua yang aku pakai bersuci karena tidak pede karena kebiasaan pakai air di Indonesia, maka silahkan pakai air aqua itu kau pakai untuk bersuci. Kemudian pakai tisu sesudahnya. Itu tidak masalah dan itu dianggap adalah sesuatu yang bersih dalam pandangan Islam. Ya, boleh dilakukan yang begitu. Cuma ya kadang-kadang kita kurang kepedean kalau kita ke Eropa seperti itu. Karena di sana kan kondisinya tidak sama dengan negara kita. Negara kita banyak air, di sana kurang. Terutama di hotel-hotel itu atau di mall-mall itu. Lebih banyak menggunakan pakai tisu. Ya gitu. Bagaimana dengan Oke. tayamum, Bang Bude? Kan tayamum kalau misalkan tidak ada air kita bertayamum. Tayamum Iya. berarti dari debu. Debu yang seperti apa Tayamum yang diperbolehkan? Seperti debu dari pasir? Iya. Kategori debu yang seperti apa Gini. ini? Gini ya di Dinda Nurjana ya. Tidak ada nurnya. Gini. nama Bang Bude. Meluruskan Bang Tayamum Bude, itu- Jannatul Adnin katanya bukan Nur Jannah. Siapa boleh? Jannatul Adnin. Jannah. Siapa? Jannatul Adnin. Jannah tulas. Oh iya Jannah saja sah. Sama Ji. Cahaya surga juga itu. Ini itu tayamum adalah pintu darurat maksudnya. Jadi kita tidak ada air, tidak ada tisu. Itu hal yang terakhir yang kita lakukan kalau tayamum. Misalnya saya mau bersuci, saya mau wudhu, tapi air embun tidak ada. Pokoknya tidak ada sama sekali yang bisa dipakai. Maka saya bisa tayamum. Tapi kalau persoalan kencing, tidak ada tayamumnya. Persoalan buang air besar tidak ada tayamumnya. Maka yang dipakai di situ tidak ada air, ya pakai daun, pakai tisu. Yang tayamum itu kalau kita mau sholat. Misalnya kita mau sholat, tidak ada air, maka boleh kita bertayamum, bukan pakai tisu. Itu harusnya harus dibedakan. Kalau persoalan buang air kecil, buang air besar, bukan tayamum. Tapi pakai tisu dan pakai daun dengan pakai batu. Tapi kalau kita mau sholat, wudhu itulah yang pengganti tayamum. Maksudnya, bagaimana kalau dia junub, tidak ada air, maka dia tetap tayamum. Dengan catatan tetap membersihkan dulu itu. Sesudah dibersihkan, mungkin ada air sedikit yang kita pakai, tapi tidak cukup untuk dipakai mandi. Maka dibersihkan saja. Setelah dibersihkan, baru dia pergi tayamum, lalu laksanakan yang namanya ibadah sholat. Nah itu. Islam itu hadir, bukan mempersulit, tapi memberikan kemudahan, tapi jangan dimudah-mudahkan. Itu maksudnya. Ya. Jadi hal yang seperti ini memang sudah diatur sejak 14 abad yang lalu oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pernah ada sahabat yang meninggal dari medan perang, tiba-tiba pulang, dia bersama dengan istrinya, tapi dia junub, tapi kepalanya retak, dia pakai diperban saja kepalanya. Terus apa kata sahabat ini? Wah, gimana caranya ini? Kepala saya ini lagi pecah kena pedang. Terus saya junub. Kata sahabat yang lain, ya kau harus mandi junub. Akhirnya dia pergi mandi junub, dia siram semua kepalanya itu, akhirnya masuk air dan meninggal dunia. Lalu disampaikan kepada Nabi, ya Rasulullah, meninggal si fulan. Kenapa bisa? Dia pergi mandi junub. Loh, kenapa mandi junub sementara dia luka? Maka dia harusnya tayamum saja. Apa kata sahabat yang lain? Ya Rasulullah, sahabat ini yang menjelaskan, katanya dia harus tayamum, dia harus mandi junub. Apa kata Nabi? Kamulah yang membunuh sahabatmu. Nah, itu jadi saking dijaganya hal-hal yang seperti ini dalam fikih, dalam syariat Islam, sehingga kita itu wajib menyelamatkan diri, bukan wajib membunuh diri. Nah, itu maksudnya, sehingga ada yang namanya tayamum yang kita lakukan. Oke, demikian. Bang Ude, saya berpikiran karena ini kan tadi air, terus kemudian tisu. Bisa tidak tisu basah itu dianggap sebagai wudhu? Karena kan basah juga airnya. Tisu basah. Iya, tisu basah itu bukan dalam berbentuk air, dia hanya lembab. Iya. Bang Dimas, dia lembab saja. Tapi adakah air yang keluar pada saat kita uji seperti itu? Kan tidak. Sekiranya dia basah dan ada tetesan air, ya boleh saja kita pakai yang seperti itu. Yang dibolehkan itu, yang semprot itu adalah bentuk airnya, bukan dalam bentuk kertas. Iya. Ya, jangan
Jangan sampai kita mengatakan, nah itu hal yang dibolehkan sehingga orang ada air lebih baik pakai tisu basah saja mungkin karena dianggap lebih higienis atau bagaimana. Itu tisu basah hanya menghilangkan bau pada saat kita habis makan. Misalnya makan ikan bakar lalu baunya itu menyengat, nah itu orang pakai tisu basah seperti itu. Karena di samping dia harum. Nah yang kedua, kira-kira tisu basah itu sumber airnya yang bagaimana? Apakah sumber airnya dari 7 kategori air, dari sungai, dari laut, misalnya dari hujan, atau dari mata air, kan sudah ditahu juga bagaimana kadarnya. Sehingga itu tidak ada tetesan air di situ, maka tidak dianggap sebagai pengambilan air wudhu di situ. Oke. Oke, makasih. Boleh berwudu dengan salju. Kenapa? Boleh berwudu dengan salju. Salju boleh, selama dia mencair. Ada yang bisa dipakai berwudu itu, yang kayak disemprot-semprot itu. Spray? Misalnya kita di tanah haram, ya, spray itu bisa dipakai di tanah haram. Misalnya kayak yang dipakai kayak setrika ya, yaitu ya biasa kita isi air, tiba-tiba wudu kita batal sementara tawaf, maka itu boleh dipakai untuk berwudu kembali, supaya tidak karena darurat. Sementara tempat wudhu di tanah haram agak jauh dengan masjid, kita juga bisa kehilangan arah di mana tempat kita nanti mulai lagi tawaf, maka itu boleh dipakai itu di tanah haram, wudhu seperti itu, disemprot-semprotkan, kemudian niatkan untuk digosok-gosokkan pada saat kita sebagaimana kita berwudhu. Ya, kalau tisu basah gimana mau berkumur-kumur? Ya, itu nih tadi langsung protes, jangan karena bagaimana caranya berkumur-kumur, kasih masuk tisu basah, gosok di dalam. kasih masuk itu tisu di mulut. Oke, ya Bang gitu. Ude. Ya. Untuk pendengar yang mau berpartisipasi, sama Mesra yang mau berpartisipasi silakan di 0853 9535 0907 atau boleh melalui kolom komentar. Ini sudah hadir Pak Dr. Kamaluddin Qadir, Bang Ude. Masih di Siwaki Pak Ustadz? Iya. Makasih Pak Dr. Kamaluddin Qadir. Iya. Ini kemarin ada pertanyaan, sebentar saya cari dulu. Ya, mungkin pertanyaan ada ini. Pertanyaan kemarin itu Bang Dimas. Iya. Pertanyaan yang kemarin itu yang di YouTube tentang la tusyrik billah. Ya, itu. Oh, di YouTube ya? Ada itu kalau tidak salah. Itu apa maksudnya? Artinya di Facebook, itu maknanya itu ya. Di Facebook ya. Ya, mungkin bisa Jangan dijelaskan. engkau mempersekutukan Allah dengan ibadah. Misalnya itu ada orang beribadah kepada Allah tapi bukan menyembah Allah. Yang dia sembah adalah selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah itu cinta ketika kita beribadah, kita berzikir, tapi Allah benci ketika dia diduakan atau dipersekutukan. Di samping dia sudah menyembah kepada Allah, tapi dia minta seperti dia pakai cincin. Dia mengatakan, seandainya tidak ada cincin ini, maka saya bisa celaka. Nah, itu bagian daripada kemusyrikan yang kita lakukan dan menduakan Allah Subhanahu wa taala, percaya kekuatan lain selain daripada kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ya. itu. Tapi bagaimana itu Bang Ude? Karena kan terkadang bagaimana kita menyikapi itu ada tuh buktinya bahwa karena dipakai ini terjadi. Itulah godaan iblis. Kita kan itu menggoda kita, sebenarnya kan banyak caranya. Jadi seakan-akan berusaha menggeserkan akidah kita yang sesungguhnya sehingga kita lebih percaya kepada kekuatan seperti itu dan menghilangkan kekuatan Allah yang sesungguhnya. Padahal itu hanyalah bentuk daripada ujian. Ya. Boleh jadi memang direstui, tetapi ingat dosanya itu besar, bahkan tertolak ibadah sholat kita, puasa kita, dan segala perbuatan baik kita tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala oleh karena kita berlaku musyrik kepadanya. Itu bagian daripada ujian. Iya. Maka hendaklah ditinggalkan. Ya. Kemudian saya ada pertanyaan tambahan tadi terkait pembatalan wudu. Kan kalau misalkan wudu itu bisa batal kalau misalkan bersentuhan dengan non mahram. Bagaimana kalau misalkan lagi umroh terus tanpa sengaja bersentuhan? Iya. Oh ya nggak apa-apa yang begitu. Bersentuhan dengan, kan gini hadisnya,
famsa'u apa istilah aulamastumun nisa, itu ayatnya. Bersentuhan dengan perempuan itu membatalkan wudu. Nah, sekarang kenapa Nabi tidak batal wudunya? Bersentuhan perempuan, dan itu banyak riwayatnya. Karena Rasulullah yang disentuh adalah istrinya, yang mana waktu itu istri beliau belum balik, namanya Siti Aisyah. Itu riwayat ya, ingat. Tapi menyentuh istri sesungguhnya membatalkan wudu, karena dia bukan mahram. Dia mahram, hanya mahram hubungan suami istri, bukan mahram hubungan darah. Yang tidak batal wudu, mahram hubungan darah. Yang membatalkan wudu meskipun mahram, tapi mahram hubungan suami istri membatalkan wudu ketika laki-laki dan suami istri bersentuhan. Nah, bagaimana kondisinya di tanah haram sementara kita dalam keadaan tawaf? Iya. Maka pendapat pertama, mazhab Imam Maliki mengatakan tidak batal wudunya laki-laki bersentuhan dengan perempuan selama tidak ada syahwat, termasuk Imam Hambali, Imam Abu Hanifah. Tidak bersentuhan wudu laki-laki dan perempuan meskipun bersentuhan tapi tidak sah. Iya. Halo? Kuat. Makna Imam Abu Hanifah dengan bersentuhan di sini adalah jima, hubungan suami istri. Ya, selama sentuhan biasa boleh. Tapi yang dimaksud adalah jima, adalah hubungan suami istri. Kalau itu bisa membatalkan wudu. Tapi Imam Malik tidak. Meskipun dia bukan dalam keadaan jima, tetapi bersentuhan biasa, itu tidak batal wudu. Karena kondisinya adalah di tanah haram, bukan dalam rangka untuk syahwatnya, tetapi dia dalam rangka hanya ibadah kepada Allah. Imam Syafi'i batal wudunya bersentuhan laki-laki dan perempuan dengan dasar aulamastumun nisa, bersentuhan laki-laki dan perempuan itu batal wudu karena selalu ada getaran yang terjadi antara laki-laki dan perempuan ketika dia bersentuhan. Nah, ternyata Imam Syafi'i ketika dia berangkat ke Mesir memberi kuliah di Al-Azhar, terus mahasiswa tanya di sana, "Ya Syekh, ini kan kita laki-laki perempuan, fatwa Anda bahwa batal wudunya kalau bersentuhan, meskipun sesuatu yang tanpa sengaja misalnya. Tapi bagaimana kalau kita ke mall? Apa kita harus jalan miring-miring terus menghindari orang?" Begitu. Imam Syafi'i berpikir, dia kemudian bermunajah kepada Allah, lalu berusaha mencari keadaan hukumnya. Kemudian Imam Syafi'i tiba pada kesimpulan, ini satu peristiwa dua fatwa. Fatwa pertama batal wudu bersentuhan laki-laki dan perempuan. Fatwa kedua tidak batal wudunya laki-laki dan perempuan bersentuhan dalam keadaan darurat. Nah, yang mana dimaksud dengan darurat? Nah, itulah di tanah haram. Sebab kalau kita mengatakan batal wudunya pada saat bersentuhan, lalu kita pergi berwudu kembali, maka tawaf kita tidak akan pernah sampai untuk 7 kali putaran, karena tetap bersentuhan di situ. Ya, jadi dalil yang dipakai boleh dipakai mazhab Imam Maliki, tidak batal wudu, dan boleh dipakai mazhab Imam Syafi'i. Alasannya itu tadi, darurat ya kuncinya di situ. Oke. Ini sudah kita mau bicara wudu, ya. Mungkin Bang Ude bisa dijelaskan lagi apa saja rukun wudu yang harus dipenuhi agar sah, karena kan kita terkadang berwudu itu ya asal-asalan saja. Apa yang harus diperhatikan biar sahnya wudu? Iya. Pertama kan rukunnya adalah niat. Iya. Niat dulu. Kemudian rukunnya kan ada 2, membasuh kedua tangan, membasuh ke wajah, kemudian berkumur-kumur, kemudian mencuci kedua kaki. Enggak, menyentuh kepala ya. Jadi yang banyak dipertentangkan itu Bang Dimas adalah mengusap kepala. Maknanya di sini 3 helai rambut. Jadi kalau misalnya kita begini, 3 helai rambut saja tersentuh, itu sudah sah. Kalau mazhab Imam Maliki tidak, membasuh kepala itu sampai ke belakang, tidak mengatakan membasuh rambut. Jadi maknanya adalah semua orang punya kepala, tapi tidak semua orang punya rambut, kan gitu situasinya. Jadi ada orang yang ada kepalanya tapi tidak rambutnya. Jadi makanya dia kepala yang dimaksud itu anggota tubuh kita. Kalau Imam Syafi'i tidak, famsau biruusikum, hanya mananya 3 helai rambut. Ya sudah tersentuh, itu sudah sah wudunya. Jadi sudah membasuh kedua tangan, kedua wajah, kemudian
rukunnya itu termasuk adalah mengusap kepala, kemudian mencuci kedua kaki. Ada 6 itu sebenarnya. Ya, berkumur-kumur itu tidak masuk sebenarnya, tapi dia adalah bagian daripada wudhu yang kita lakukan. Meskipun ada yang mengatakan masuk juga itu katanya, tapi sebagian juga mengatakan tidak. Hanya membasuh misalnya telinga, karena dia pada saat dia mengusap kepala langsung di telinganya juga. Itu ya. Jadi tentunya di sini adalah mendahulukan adalah wudhu dulu. Nabi itu dulu alirafil hadasin asghari pada lillahi ta'ala. Sudah itu baru kita wudhunya. Maka setiap apa yang menyentuh bagian tubuh untuk wudhu kita, maka diniatkan, misalnya tangan, ya Allah berikanlah aku di tangan ini kitabku nanti di akhirat dengan melalui tangan kananku. Kemudian saat dia berkumur-kumur, ya Allah jadikanlah ini mulutku adalah yang keluar adalah selalu perkataan yang baik. Ketika wajahnya diusap dengan air, maka menggugurkan dosa-dosa yang ada di matanya, di hidungnya. Kemudian sehingga orang-orang yang seling berwudu nanti di akhirat akan bercahaya di hadapan Allah Subhanahu wa taala wajahnya. Oke, demikian Bang Dimas. Oke. Kalau untuk kesalahan-kesalahan yang menurut pengamatan Bang Ude yang biasa dilakukan ketika berwudu itu apa saja Bang Ude? Yang sering terjadi saat wudu. Apanya Bang Dimas? Kesalahan-kesalahannya misalnya. Yang sering terjadi? Iya. Kalau pengamatan iya, soalnya gini. Iya, kalau yang kita lihat itu kadang-kadang orang berwudu itu asal membasuh kedua tangan, padahal tidak sampai di siku. Begitu juga kaki. Di kaki itu bukan sampai di lutut sebenarnya, hanya kedua mata kaki saja. Yang banyak kesalahannya itu termasuk di pada saat dia famsa'u biru'usikum, mengusap kepala. Banyak orang yang berwudu seperti macik dami, padahal sebenarnya tidak seperti itu. Ditepuk saya. Itu kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan, terutama pada saat mencuci kedua tangan itu harusnya kukunya itu dibersihkan juga. Itu maksudnya, ya, bersihkan kuku. Kemudian sesudah berwudu usahakan memperbanyak kalimat istighfar menuju ke masjid. Jangan apa istilahnya itu dimain-mainkan jarinya, sehingga apa istilah orang Bugis pamatto limanna pamatto. Itu Al-Juhaili itu menjelaskan bahwa Wahbah Suhaili itu menyatakan bahwa kalau ada orang yang kasih mainkan jari-jarinya pada saat sudah berwudu lalu menuju ke masjid, maka bisa menghilangkan kekhusyuan dalam ibadah sholatnya. Gitu. Jadi itu jari-jari kita dosa dimainkan. Langsung saja perbanyak kalimat istighfar atau kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu yang diperbanyak. Oke. Bang Ude, saya ada pertanyaan lagi Bang Ude. Iya. Terkait keseharian. Silakan. Ya, masih terkait keseharian soal anjing. Keseharian. Soal anjing. Oh, ada telepon. Nanti dipanggil saya. Oke. Ada telepon. Dari mana dulu itu? Assalamualaikum. Ya, silakan. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu. Ya, saya mau bertanya sama Pak Ustadz, bagaimana kalau kita menerima zakatnya orang dari orang yang mampu kepada orang miskin, karena saya ini orang miskin. Saya kebetulan menerima zakat dari keluarga, tapi keluarga yang kaya. Itu apa yang dibaca? Apakah cuma didoakan dan dibacakan Al-Fatihah atau bagaimana Pak Ustadz? Saya mohon petunjuknya dan bantuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya. Saya mengerti Ustaz. Terima kasih Mas. Ya. Apa itu? Apa itu? Bacaannya ketika menerima zakat. Apakah menerima zakat? Bacaannya. Oh iya, pernah kita bahas gini. Ya. Nanti kan ada yang edisi menerima khusus zakat kayaknya. Maka musaki, iya. Kita yang menerima zakat dari orang kaya, lalu kita bagaimana modelnya? Apakah kita mendoakan? Ya,
didoakan minimal kalau tidak mampu doa sebagaimana yang disyariatkan itu minimal ucapkan alhamdulillah. Itulah makanya kenapa zakat ada lembaganya, ya. Kenapa? Untuk menghilangkan keraguan-raguan kepada yang menerima zakat apakah ini sudah didoakan atau tidak. Tapi kalau pihak orang yang berzakat langsung, maka kita mendoakannya bisa dengan dimulai dengan istighfar, lalu salawat kepada Nabi Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, lalu bisa kita berbahasa Indonesia mengatakan semoga rezeki Anda, zakat Anda diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, limpahan rahmat atas keluarga Anda semua. Amin ya rabbal alamin. Itu aja. Tidak usah terlalu banyak, yang jelas kita terima niat baiknya orang. Tapi kalau di lembaga amil zakat misalnya, atau lembaga zakat di Basnas, itu kan sudah langsung secara keseluruhan. Biasanya kalau kita ada zakat fitrah di masjid, nanti imam yang bacakan, lalu boleh minta untuk disalurkan langsung kepada pihak yang berhak menerimanya. Jadi boleh seperti itu. Bisa didoakan oleh kita sendiri dan bisa didoakan kepada imam. Kalau tidak mampu, mending kita saja yang melafazkan kalimat doa itu tadi. Ya, semoga Allah memberkahi keluarga Anda dan melimpahkan rahmat dan hidayah. Dengan mendahulukan membaca salawat kepada Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demikian. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan di Facebook. Apa sebenarnya rukun? Apa itu? Apa sebenarnya rukun wudhu, sunnah wudhu, dan hukum-hukum lainnya, Ustaz? Bisakah kita meninggalkan sunnah wudhu ketika dalam keadaan berpuasa, misalkan kumur-kumur? Terima kasih. Iya, kalau misalnya khawatir kan itu berkumur-kumur kan tidak masuk rukun di situ sebenarnya. Tetapi dia hanya sunnah-sunnah saja. Jadi sunnah wudhu itu, wajib wudhu itu adalah 1 kali. Misalnya 1 kali membasuh wajah. Kenapa harus 3 kali? Itu sunnah-sunnahnya. Jangan sampai yang pertama tidak sah, maka dibasuh yang kedua dan ketiga menjadikan dia sah atau secara keseluruhan sudah terpenuhi semua. Kemudian adapun yang sunnahnya termasuk tadi berkumur-kumur itu tidak masuk dalam rukun dan salah sahnya wudhu. Jadi orang boleh tinggalkan, tetapi lebih afdalnya memang dikerja. Tapi kalau khawatir jangan sampai berkumur-kumur dan bisa membatalkan wudhu, membatalkan puasanya, maka lebih baik menghindar. Karena ada hal yang wajib yang harus kita jaga. Tapi kenapa rata-rata orang tetap dia berkumur-kumur? Karena dia tidak khawatir dengan itu. Yang kita khawatirkan adalah menghirup air melalui hidung. Nah, ini bisa membatalkan wudhu. Kalau berkumur-kumur tidak. Sesudah berkumur-kumur, muntahkan, selesai, maka tidak ada lagi rasa yang di situ yang bercampur. Meskipun bercampur dengan ludah kita, maka tetap kita bisa misalnya meliterasi itu dengan seperti kalau kita di masjid ya, sholat tiba-tiba airnya ludahnya berkumpul, maka boleh nanti setelah salam baru berangkat untuk meludah kembali. Itu tidak ada masalah, boleh dikasih begitu. Tapi kalau yang khawatir dengan berkumur-kumur itu bisa membatalkan puasanya, maka tinggalkanlah untuk menjaga hal yang wajib yang kita sedang jalankan. Gitu. Tapi boleh berkumur-kumur pakai air kelapa? Berkumur-kumur pakai air kelapa? Boleh. Itu lain niatnya itu. Masuk 3 keluar 2. Air joto lagi. Bang Ude. Bagaimana dengan orang ini kan terkadang kita tahu bahwa bercakap-cakap sambil wudhu itu juga membatalkan wudhu, tapi kan terkadang ada orang yang saya tidak tahu tidak mengerti atau apa, terkadang selalu mengajak kita untuk berbicara. Nah, sementara kita ini dalam berwudhu, bagaimana menghadapi orang-orang seperti itu? Nah, gini, yang salah satu yang mengurangi pahala wudhu dan bisa memakruhkan adalah berbicara saat dia berwudhu. Maka bagaimana mengatasinya? Tidak usah dijawab pertanyaannya, tetapi kasih kode saja. Misalnya gitu. Itu aja, tanpa harus menyinggung perasaan orang yang bertanya itu.
Karena mau tidak mau dia tahu juga posisi kita bahwa kita dalam keadaan berwudu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ketika berwudu wajahnya pucat. Jadi pucat wajahnya seperti orang sakit. Lalu kata Utsman bin Affan, "Hai Ali, apakah engkau sakit?" Kata Sayyidina Ali, "Tidak, saya tidak sakit. Saya ini mau berwudu. Kenapa? Mau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala." Jadi saking tawaduknya dan saking dekatnya dia kepada Allah, dalam keadaan berwudu saja dia sudah mulai pucat wajahnya. Ya, dia sudah mulai pucat karena kedekatannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak ingin diganggu pada saat dia dalam keadaan berwudu. Nah, jadi ini Sayyidina Ali menjawab pertanyaan itu bukan dalam keadaan berwudu, tapi dalam keadaan mau berwudu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak riwayat yang menjelaskan seperti itu, maka makruh memang hukumnya pada saat kita berbicara dalam keadaan berwudu, karena kita itu berwudu itu masuk dalam kategori ibadah kita kepada Allah dalam bentuk mensucikan diri untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama kalau kita mau ujian, kita menghafal, tentu ada orang mau aja bicara sama kita, tentu kita tidak mau, jangan ganggu, saya lagi belajar, saya lagi ada hafalan, nah gitu. Sama dengan itu makruh hukumnya begitu, ya. Oke, Mas Dimas, silakan. Oke, Lanjut ke pertanyaanku yang tadi terkait anjing. Kan Kenapa? setahu saya ada perbedaan pandangan terkait bagaimana cara mensucikan diri dari najisnya anjing antara di Indonesia, misal di Turki kan banyak anjing. Nah, kita kan orang Indonesia, mazhab Syafi'i. Nah, kalau misalkan ke Turki yang mereka mengatakan tidak najis kalau menyentuh anjing, jadi yang mana yang harus diikuti, mazhab yang mana ini? Atau boleh pas pindah ke sana mengikuti kebanyakan orang? Jadi kamu jangan mau pindah ke Turki? Bertanya kayaknya sempat ada rezekiku. dapat orang Oh gitu Kak. Yang dimaksud di sini disentuh anjing adalah dijilat. Ya. Kalau ekornya, kakinya, meskipun najis, tapi tidak sama najisnya ketika dia menjilat kita. Itu air liurnya yang dimaksud di situ. Jadi orang-orang di Turki, orang-orang di Maroko itu pakai mazhab Maliki, dan pakai mazhab Maliki itu mereka suka anjing. Itu berarti mereka dijilat sama jenda ya. Oke, kita terima dulu nih penelpon. Silakan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya masuk kedua kalinya Pak Ustaz, maaf. Ini yang saya mau belajar sama Pak Ustaz, itu apa yang dibaca? Kok maaf paling anan itu milik kita nak baca. Bagaimana caranya kita kirimkan Fatihah? Bacanya kalau kita kirimkan Fatihah, ibu bapak tak, saudara-saudara tak Pak Ustaz, karena saya sudah tidak ada saudara-saudara, semua sudah tiada Pak Ustaz. Jadi saya mau meninggal dunia. Saya mau lebih afdalnya kalau saya bisa bacakan Fatihah saudara-saudara dan mama dan bapakku serta saudara-saudara Pak Ustaz. Mohon bimbingannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca-bacaan sama Palembah. Oke, Bang Dimas. Iya. Ya, maksudnya itu tadi Ibu Handayani baca doa selama ya, baca wariala atau baca apa? Kayaknya ke situ karena iya, untuk orang mati ya. Ya, orang mati. Iya. Jadi Ibu Handayani Insan Mesra di mana saja berada, bahwa baca itu artinya mendoakan orang yang sudah meninggal dunia. Maka cara yang dilakukan yang pertama adalah berniat menyebutkan namanya orang yang mati itu. Kalau dia yang meninggal adalah laki-laki, maka doanya Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau dia perempuan, maka disebutkan namanya almarhumah itu, lalu kita doakan Allahumma gfir lahuma, Allahumma gfir laha warhamha wa'afihi wa'fu anha. Kalau dia dua orang yang meninggal, maka dibaca doa, jamaknya dua. Allahumma gfir lahuma warhamhuma wa'afihi wa'fu anhuma. Kalau dia jamaknya lebih daripada dua, tiga orang, maka dia jamak Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihi wa'fu anhum.
Angka itu sudah kena semua. Asalnya OGE, wariala, mabela, macawe, yalamanan nih. Yang penting namanya disebutkan. Lalu bagaimana kalau ada misalnya ada makanan yang kita hidangkan? Itu makanan dihidangkan bukan itu yang mau dibaca. Tapi itu makanan dihidangkan untuk mau kita makan. Dan bukan mau disampaikan kepada orang mati. Keliru kalau kita memahami bahwa semua makanan dihidangkan itu kita mau baca lalu diperuntukkan kepada orang mati. Tidak, itu bagian daripada sedekah yang diperuntukkan keluarga yang almarhum almarhumah untuk orang yang datang. Silakan Anda makan, mudah-mudahan ini pahala sedekahnya saya sampaikan kepada orang yang meninggal itu bagian daripada sedekah. Idza matal insanu inqata amaluhu. Jika manusia meninggal dunia, inqata amaluhu, maka putuslah amalnya, illa min salasin, kecuali ada 3 pasal. Ya. Pertama, shadaqatin jariyah, sedekahnya waktu di dunia. Yang kedua, al-ilmu yuktafa'u bihi, adanya ilmu yang dia ajarkan. Yang ketiga adalah waladun shalih au yud'u lahu, anak saleh yang selalu mendoakannya. Jadi, hal yang seperti ini boleh kita lakukan sebagai bentuk sedekah. Jadi begitu caranya Ibu Andayani ya, kalau kita mau berdoa kepada orang mati, meskipun tidak ada yang kita hidangkan, kita ingat saja almarhumah dengan kebaikannya waktu di dunia, masuk Ramadan kita ingat, maka kita doakan Allahumma gfir laha warhamha, atau Allahumma gfir lahu, atau Allahumma atau lahum warhamhum wa'afi wa'fuanhum. Boleh seperti itu. Oke. Oke Bu, mudah-mudahan bisa dimengerti dan dipahami. Kalau belum jelas silakan, kita masih ada waktu, masih ada 15 menit waktu. Yang lain juga coba saya cek dulu di... Masih ada 15 menit, oke. Oh iya, sini tadi. Oh, iya. Gimana itu masalah anjing tadi? Ya, masalah anjing, lanjut anjing. Kenapa itu anjing? Anjing itu makhluk yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu kan ada manfaatnya juga. Ya. Bukan, tidak ada sesuatu pun yang Allah ciptakan di muka bumi tidak ada manfaat. Semua pasti ada manfaatnya. Termasuk nyamuk. Anda tahu nggak? Itu anjing kalau menggonggong, ya, bukan dia setan. Dia hanya mengatakan ya Allah kami bersyukur kau jadikan anjing karena tidak sholat. Nah, gitu. Oh, jadi kalau ada orang tidak sholat. Kalau ada orang yang tidak, iya, dia gonggong itu. Jadi kalau kau tuh mau digonggong sama anjing ya sholat lah. Ya gitu. Nah, adapun najisnya dimaksud di sini adalah air liurnya ya, jilatan-jilatan anjing itu. Jadi kalau Mas Syafi'i, kalau Maliki itu, kalau kita kena jilatan anjing itu harus misalnya kalau sarung kena itu harus digunting itu sarung, baru dibuang yang kena jilatan anjing. Kalau kita dalam hadis Nabi hanya mencuci 6 kali tanah, 1 kali air. Tapi tanahnya yang kita pakai itu kita menggali 7 apa namanya itu? 7 jengkal ke bawah kita gali. Karena itu yang dianggap suci yang di bawah itu. Nah, itu kita pakai menggali tanah 7 kali, itu yang kita pakai untuk bersuci atau membersihkan jilatan anjing pada tubuh kita. Yang kena jilatan anjing itu sebanyak 6 kali, lalu 1 kali air pakai sabun. Itu baru bersih. Dan itu pernah diteliti di Eropa ya. Betul. Jadi orang Eropa itu betul meneliti kalau ada hal-hal yang seperti itu. Dan ternyata ketika jilatan anjing mereka dijilat, mereka hanya mencuci dengan sabun 1 kali atau 7 kali pakai sabun dengan air, dibanding dengan tanah 6 kali dengan 1 kali air, ternyata lebih bersih dan tidak ada sama sekali kuman yang melengket pada tubuh yang kena jilatan anjing yang dibersihkan dengan tanah 6 kali dan 1 kali air pakai sabun. Iya, tapi kan dibanding dengan air yang pikiran kita itu lebih bersih sabun daripada tanah. Iya, lebih bersih itu. Yang penting kita menggali 7 jengkal ke bawah. Andiwas. Bagaimana kalau beda-beda jengkalnya orang? Jengkalku saya kecil. Beda apa lagi? Kalau tidak sama jengkalnya mau dapat dia apa? 5 sebali mana? Maksudnya beda apa ini, Bang Dimas? Beda ukuran jengkalnya. Kan tidak sama. Ukuran jengkalnya yang penting ukurannya 7 jengkal. 7 jengkal. Kalau ukuran tangan kita kecil ya tetap 7 jengkal ya ke bawah juga maksudnya. Iya. Jadi tergantung juga tanahnya. Kalau keras-keras sih pilih di jengkal anak-anak. Jengkal-jengkal kecil saja.
Jadi intinya ini Bang Ude, boleh Ki pegang anjing? Ya, Boleh Ki dicapu-capu itu anjing? boleh, tidak dilarang. Oh, Tidak dilarang kalau Anda meyakini mazhab Imam Maliki. Tapi kalau mazhab yang lain tidak. Iya. Kalau misalnya Anda bermazhab Maliki, ya silakan, karena Maliki membolehkan. Iya. kalau belum pilih Ya. tahu mazhab tak Kalau apa? belum Syafi'i tidak. Yang penting tidak kena jilatan anjing itu. Iya. Jadi memang Itu saja dihindari. yang di media itu terkadang ada yang pakai jilbab Iya. tapi peluk-peluk anjing, itu sebenarnya ada mazhab yang Iya. bisa membolehkan itu ya. Hmm. Oke. Oke, Bagaimana kalau dokter hewan? dokter hewan. Dokter hewan kalau dia muslim pasti dia tahu. Dia pakai kaos tangan, dia pokoknya dia menghindar di situ. Artinya tetap dia perlakukan itu sebagai profesinya sebagai seorang dokter. Tapi untuk najisnya mungkin dia tidak profesional dan tetap dia harus menghindar. Apalagi itu misalnya anjing, boleh kan dia pakai kaos tangan saja di situ, atau ada hal-hal yang bisa mampu mencegah daripada bersentuhan dengan jilatan anjing tersebut. Itu kan tetap profesional dia melaksanakan tugasnya. Tapi kalau dia bukan seorang muslim, pasti ya lembaran agak bawang nih. Karena dia menganggap itu suci bagi dia. Tapi kalau dia muslim, dia menganggap itu bukan hal yang suci. Ya meskipun dia profesinya adalah sebagai seorang dokter, tapi tetap dia profesional untuk menjalankan tugas itu. Namun dia berhati-hati dan mungkin menggunakan kaos tangan atau apalah yang bisa melindungi dia dari bersentuhan dengan jilatan anjing tersebut. Tapi katanya kalau pelihara anjing tidak masuk malaikat di rumah tak? Yang malaikat yang tidak masuk kalau ada anjing di situ maksudnya malaikat rahmat. Tapi malaikat maut masuk, Ji. Pasangan nih. Wah, jangan mentang-mentang maksudnya ambil ku anjing supaya malaikat maut tidak masuk. Tetap masuk. Anu jadi tayi sampiku bagu deh. Terus siapa amang? Karena mau cari aman saja ini. Iya. Kayak mazhab, bisa kayak pilih-pilih mazhab. Iya, dia mau ambil kalau ada keuntungannya. Kalau tidak ada keuntungan tidak mau pakai yang begitu. Wah, ini mazhab milih-milih ini. Ingat ya, Isa Mesra dan semua yang hadir pada hari ini, kenapa banyak mazhab Imam Syafi'i dipakai Indonesia? Karena dia lebih moderat. Iya, lebih terbuka. Dia lebih cocok dengan wilayah Indonesia ketimbang daripada yang lain. Ya, cuma yang bedakan itu dengan mazhab-mazhab yang lain, misalnya kalau misalnya dalam hak jual beli itu Imam Syafi'i memang ada akad duduk situ. Artinya ada akad, saya beli sayur kamu 5.000. Bagaimana? Setuju? Setuju, sah, deal. Oke, baru sah. Itu anunya. Kalau yang lain kan tidak seperti itu juga. Hanya ya tawar-menawar selesai sudah cukup. Kalau Imam Syafi'i pakai akad, dan akad itulah yang kita pakai pada saat kita transaksi jual beli. Iya. Jadi lebih cocok memang dipakai untuk wilayah Indonesia dan sekitarnya. Iya. Jadi makanya Imam Syafi'i itu lebih banyak bermazhab di Indonesia. Karena dia lebih moderat, iklim Indonesia lebih cocok dengan mazhab itu. Iya. Ya. Oke. Saya ada pertanyaan Bang Uda tapi tidak ke tema kita ini. Ini kan Oke, silakan. Terkait dengan pemberitaan. Kemarin itu kan di sini ada dengan label penyeragaman. Akhirnya kan ada yang diminta untuk merilai stasiun radio lain, ya. Alasannya penyeragaman, tapi ternyata yang banyak juga yang saya infokan di saya, ternyata untuk dasar bukanya itu tidak berdasarkan ketentuan dari Kementerian Agama, justru lebih cepat. Bagaimana itu Bang Gede? Apa itu Bang Dimas? Ini penyeragaman waktu berbuka. Dan memang sebenarnya tidak gampang itu mempaskan berbuka sekali ya? itu. Iya. Iya, saya kira sudah ada ketentuan dari
Iya, saya kira waktu berbuka itu kan sudah disepakati kemarin itu bahwa yang dipakai adalah radio mesra. Iya. Radio mesra itu sudah dinilai dan sejak dahulu memang yang dipakai sebagai ikon dari kota Parepare, terutama kepada masjid rayanya sebagai cagar budaya. Harusnya ini menjadi tolak ukur. Kemudian waktunya insya Allah tepat, ya artinya tidak begitu, kalau terjadi perbedaan dan tidak terlalu begitu jauh perbedaannya, seperti yang terjadi beberapa hari yang lalu, ya kadang-kadang beda-beda 3 menit lagi orang buka, dia sudah buka puasa. Karena yang dinilai adalah mungkin bukan radio mesra atau ada radio yang lain misalnya, sementara waktunya tidak tepat, gitu. Yang kita hindari, kita mau beribadah nyaman, buka puasa dalam keadaan alhamdulillah tidak ada keraguan-keraguan. Jadi harusnya ini dipertimbangkan kembali, terutama kepada pihak Pemda, sebab ini radio mesra sudah kerjasama juga dengan dari pihak Kementerian Agama, khususnya Kementerian Agama Kota Parepare sejak dari tahun berapa itu. Bahkan judul-judul yang mau dibahas untuk setiap malam itu sudah diumumkan oleh pihak radio mesra dengan mubalik yang akan berceramah. Ini kan sudah terjalin kerjasama yang baik dengan Kementerian Agama. Harusnya ini menjadi tolak ukur dan bahan pertimbangan untuk pemerintah Kota Parepare saat ini, bahwa radio mesra itu adalah sudah menjadi ikon Kota Parepare. Oke. Ada pertanyaan lagi, Jana? Nanti diserang Kak lagi. Takut bertanya Bang Gue nanti diserang. Jangan Jangan takut. Ya, hari Senin saya di situ. Iya. Ada telepon. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, silakan Bu. Saya masuk. Yang saya mau pertanyakan Pak Ustaz, karena tadi masalah anjing, ini masalah kalau babi. Bab 1. Ya, Babi. Ya, itu, kenapa babi tahu? itu seperti ini tanaman saya, kayak ini lah. Itu kalau digali babi, itu ada sisanya, yang tapi belum dimakan Pak Ustaz. Apakah itu wajar kami makan? Misalnya itu babi yang dia cabut, tanaman saya yang dicabut babi, itu kayak ubi lah, belum, tapi dia tidak makan ini separuhnya. Apakah itu separuhnya saya bisa makan atau bagaimana Pak? Dimengerti Bang Ude? Iya. Oke. Sisa babi, mau makan sisa babi. Intinya seperti itu. Babi itu, Ibu, adalah haram. Bukan karena haram masalah jilatannya, bukan. Tetapi babi itu haram karena zat. Maksudnya haram karena zat. Semua dalam tubuhnya itu babi tidak ada yang halal, termasuk kotorannya, ya, termasuk sisa makanannya. Jadi kalau ada tanaman misalnya ubi atau apa saja, bekasnya dimakan oleh babi, maka lebih baik dibuang atau jangan dikonsumsi, karena itu babi itu haram karena zat. Jadi tidak ada binatang yang diklaim dalam Al-Quran oleh Allah Subhanahu Wa Taala kecuali babi itu haram karena zat. Jadi lebih baik berhati-hati, mending jangan dikonsumsi, mending dibuang aja. Kalau ada sisa dan kita yakin memang ini adalah sisa makanan babi, maka halo, buanglah itu sisanya, ambil yang bagusnya, yang masih higienis, yang tidak tersentuh oleh babi, karena masih lebih banyak yang disisa barangkali daripada yang dimakan atau ada sisanya di situ. Oke, demikian. Ya, makasih. Mudah-mudahan bisa Ya, menjawab. masih ada 2 menit. Tadi Mas. Mungkin kita sudah bisa closing. Ya. Untuk malam ke-3. Oke, silakan closing Bang Ude.